bagi setiap kita. Kita bersyukur satu minggu boleh kita lalui semua karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Dan hari ini kita sama-sama akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita meninggikan Dia atas segala kebaikannya bagi hidup kita. Kita nyanyikan pujian kita bersama, Tuhan Raja Maha Besar. Mari tinggikan Dia, mari agungkan Dia, karena Dialah Allah kita, Raja kita yang Maha Besar. Mari kita berdoa. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersuka cita orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Ya Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah raya kami pada hari ini. Dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya. Semuanya jadi di dalam pimpinan, penyertaan, dan pertolongan daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali akan menaikkan pujian kita bagi Allah kita, Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh mengasihi setiap kita, dan kita percaya di dalam sepanjang kehidupan kita, sukacita dari Tuhan melimpah memenuhi setiap kita. Kita naikkan pujian ini, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya.
siapkan hati kita. Kita naikkan satu pujian, sambutlah Yesus. Karena dialah Allah kita yang sungguh indah, ajaib, mulia, dan agung. Kita naikkan pujian ini bersama-sama sebagai bentuk pengakuan iman kita. Dia
Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, dan sebelum kita membaca serta mendengarkannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur karena sampai hari ini dan saat ini pun kami masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk mengasingkan waktu kami secara khusus untuk berbakti, beribadah, menyembah akan Tuhan. Inilah saatnya di mana kami akan merenungkan serta membacakan bagian dari firman Tuhan yang akan menjadi bagian bagi kami semua. Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan memahami serta menjadi pelaku firman Tuhan di dalam sepanjang hidup kami. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mengajak kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4, demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan pada hari ini yaitu standar hidup orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Standar hidup orang percaya kepada Kristus. Di dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara, ada banyak godaan, ada banyak pengaruh yang bisa menyeret dan menjerumuskan setiap orang ke dalam perbuatan-perbuatan dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mendengar dan menemukan bahwa jemaat Tuhan di Kolose mulai terpengaruh oleh hal-hal lahiriah, oleh hal-hal yang bersifatnya perintah manusia dan ajaran-ajaran sesat dari manusia. Mari kita melihat buktinya. Itu terdapat di dalam pasal 2 ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Inilah alasan mengapa Rasul Paulus menegur dan memberikan perintah kepada orang-orang percaya di Kolose untuk memandang atau menilai, melihat kepada Kristus dan tidak terfokus kepada hal-hal duniawi. Kolose pasal 2 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23, demikian bunyi firman Tuhan. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan jama itu, jangan sentuh ini, semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Ayat yang ke-23. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, pengaruh-pengaruh seperti inilah yang sudah mulai merusak kehidupan iman orang-orang percaya di Kolose, sehingga Rasul Paulus berikan atau menyurati mereka dengan menyatakan apa yang Tuhan mau untuk dilakukan sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai hari ini pun kita masih diizinkan untuk hidup, untuk berada, beraktivitas di dalam dunia ini. Gereja Tuhan diberikan kebebasan oleh Allah untuk ada di setiap negara, bahkan di setiap tempat kita boleh ada, kita bisa berbaur dengan berbagai-bagai lapisan masyarakat.
Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita juga bergumul dengan berbagai macam persoalan yang kita hadapi. Kita bergumul dengan berbagai perbedaan di dalam kehidupan bermasyarakat di dunia ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti itulah kiranya keadaan jemaat Tuhan di Kolose, sehingga mereka terpengaruh oleh beberapa pengajaran dan ajaran-ajaran manusia yang dikatakan dalam ayat yang ke-20 sampai 23 tadi. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Dan bagaimana caranya kita hidup di tengah-tengah pengaruh dan hiruk-pikuk kegemerlapan kehidupan di dunia ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengetahui bersama bahwa kita sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus dalam pengertian baptisan selam. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kemudian ditindaklanjuti dengan sakramen baptisan, maka di situ kita tahu bahwa kita diselam, yang artinya kita ditenggelamkan, artinya kita dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, kemudian kita bangkit kembali, dan kemudian kita hidup dalam satu kehidupan yang baru. Artinya kita hidup dalam satu kehidupan kerohanian yang baru, di mana kita memasuki suatu kehidupan yang rohani, yaitu kehidupan baru di hadapan Tuhan. Dan kehidupan yang baru itu harus tentunya berbeda dari kehidupan sebelum kita menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita melihat kembali ke pasal 3 ayat yang ketiga dari nas kita. Di sana dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apa maksud ayat ini Bapak Ibu Saudara? Kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Bapak Ibu Saudara, Paulus menuliskan surat ini karena memang ternyata dalam situasi di jemaat Kolose ada kelompok guru-guru palsu, pengajar-pengajar sesat yang masuk di tengah-tengah mereka, yaitu orang-orang Yunani yang memiliki suatu kebiasaan ketika mereka menguburkan orang mati. Penguburan itu atau penguburan orang mati itu disebut dengan menyembunyikan orang yang meninggal. Jadi bahasa yang dipakai dalam kebiasaan orang-orang di Yunani pada waktu itu, ketika mereka memakamkan atau menguburkan orang mati, itu mereka artikan menyembunyikan orang yang mati itu ke dalam tanah atau ke dalam sebuah pemakaman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebaliknya, Rasul Paulus mengambil konteks itu dengan mengatakan, orang yang percaya telah mati secara rohani, tetapi hidup secara rohani kembali bersama dengan Kristus, yaitu mempunyai kehidupan yang baru di dalam Kristus. Orang yang percaya kepada Yesus mati tidak dikuburkan ke dalam tanah, tetapi dikuburkan atau dikatakan dalam ayat 3 tadi, disembunyikan bersama dengan Kristus. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, mereka disembunyikan, diselubungi, ditutup, dilingkupi oleh Kristus. Sementara ajaran guru-guru palsu di Kolose tadi mengatakan orang yang mati disembunyikan di dalam kubur. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus, yang percaya kemudian dibaptis, mati bangkit, simbol itu, maka dia disembunyikan di dalam Kristus. Kristus yang nampak dalam kehidupan orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengajar-pengajar atau guru-guru palsu itu memiliki sesuatu yang sangat rahasia dalam hidup mereka. Mereka memiliki beberapa buku yang tidak boleh diketahui oleh orang awam, dan mereka mengatakan itulah sumber hikmat yang mereka punyai yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain atau orang-orang awam. Sebaliknya, Rasul Paulus ingin membalik cara pikir mereka dengan mengatakan bahwa hikmat yang tersembunyi yang dimiliki orang percaya adalah Kristus. Yesus Kristus adalah hikmat yang tersembunyi bagi orang yang tidak percaya. Orang di luar Kristus
akan sulit mengerti hikmat yang ada di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, itu sebabnya sampai hari ini kita masih menyaksikan banyak bulian yang ditujukan kepada Alkitab firman Tuhan, yang dimana mereka mempersoalkan masalah yang sebenarnya bukan masalah. Karena apa? Pikiran mereka, hati mereka belum diterangi oleh kebenaran Kristus, sehingga mereka melihatnya sebagai suatu kebodohan. Mereka melihatnya sebagai sesuatu yang perlu ditertawakan. Karena apa? Karena hikmat itu tersembunyi bagi mereka. Kecuali nanti mereka percaya kepada Yesus, baru mereka percaya, baru mereka mengenal, dan mereka mengetahui, mata mereka terbuka, bahwa memang Kristuslah sumber segala hikmat itu. Rasul Paulus pernah menyebutkan hal itu dalam suratnya kepada jemaat Tuhan di Korintus, pada 1 Korintus pasal 1 ayat 18, di mana Rasul Paulus berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, hikmat yang ada di dalam Kristus, hikmat di dalam firman Tuhan, hikmat yang ada dalam kehidupan orang percaya, itu dianggap sebagai sesuatu kebodohan bagi orang-orang yang tidak percaya. Tetapi kita yang percaya kepada Kristus, kita tahu benar, kita dapat melihat dengan benar bahwa hikmat yang daripada Tuhan, hikmat yang datang di dalam Kristus Yesus bagi kita adalah kekuatan Allah dalam hal membawa, menggiring orang untuk bertobat, percaya, dan menerima kehidupan yang kekal. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi kaum liberal atau kaum sekuler atau komunis, mereka memberikan label kepada agama bahwa mereka mengatakan agama itu hanya suatu candu yang merusak kehidupan masyarakat umat manusia. Mereka berpikiran bahwa agama itu hanya mengajar manusia untuk berhayal tentang surga, tentang kekekalan. Bapak Ibu Saudara, atas dasar hal itu, Rasul Paulus memberikan penegasan dengan jelas kepada orang-orang percaya di Korintus. Dia mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah datang dari Allah, datang dari surga, dia menderita, dia disalibkan, dia mati, dia dikuburkan, dia bangkit, dia naik ke surga, meninggalkan pesan yang jelas dalam kehidupan kita. Ada standar-standar rohani yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya yang sudah mendapatkan hikmat Tuhan. Tentu bagi orang yang tidak mendapatkan hikmat dan menerima hikmat Tuhan, dia melihat ini sebagai suatu kebodohan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang percaya kepada Yesus harus mendapatkan sebuah perubahan yang drastis. Perubahan 180 derajat dalam hal menyikapi kehidupan dan menjalani kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan orang yang percaya? Firman Tuhan menjelaskan dengan jelas kepada kita. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-17. Saya akan menjelaskan kepada kita dan saya akan menyimpulkan hal-hal yang tercantum di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Di sana firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya orang yang percaya, setiap orang yang percaya harus memiliki pikiran untuk mengarahkan hatinya, hidupnya kepada hal-hal yang di atas, dikatakan firman Tuhan. Hal-hal yang sifatnya surgawi, hal-hal sifatnya kehidupan kekal. Orang yang percaya tidak lagi harus berfokus memikirkan perkara-perkara yang rendah, yang sementara, yang duniawi, yang kelihatannya nikmat di atas dunia ini. Perubahan yang harus terjadi dalam pribadi orang percaya adalah berpikir atau memikirkan atau mengarahkan pikirannya ke arah hal-hal yang benar, memikirkan hal-hal yang sifat kekal, yang bersifat kekal, memikirkan perkara-perkara yang berhubungan dengan kerajaan surga atau surga, dan semua yang sifatnya surgawi.
lebih tinggi, lebih utama dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sama sekali tidak pernah mengajarkan kepada orang percaya untuk menarik diri dari kegiatan aktivitas kehidupan di dunia ini. Di dalam sejarah kita bisa melihat bahwa ada sekelompok orang-orang tertentu, yaitu orang SNS, yang menarik diri, dan ada kelompok-kelompok lain juga yang menarik diri dari dunia. Mereka hidup di gua-gua dan mempelajari kitab-kitab suci. Tuhan tidak menghendaki kita seperti itu. Tuhan tetap mengizinkan kita untuk hidup di dalam dunia, di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak diajarkan untuk hidup hanya merenungkan masalah surga, masalah kekekalan, dan menjadi pasif, tidak bekerja, tidak berusaha, tidak bersekolah, tidak mengejar pendidikan, dan seterusnya. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, standar dan cara hidup orang percaya jelas dikatakan dalam pembacaan kita dari Kolose pasal 35-17 tadi. Yang pertama, cara hidup orang percaya, yaitu dikatakan kita harus mematikan segala sesuatu yang duniawi di dalam diri kita. Mematikan segala sesuatu yang duniawi. Apa itu? Daftarnya jelas dalam pembacaan kita di Kolose 35-17. Yaitu yang pertama dikatakan keduniawian, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dusta, termasuk di dalamnya diskriminasi ras. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang percaya harus memiliki sifat dan sikap yang jelas sesuai dengan firman Tuhan. Apa itu sifat yang jelas harus kita nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Yaitu orang percaya harus memiliki belas kasihan kepada orang lain, harus rendah hati, harus memiliki kelemah lembutan, harus memiliki kesabaran dalam menghadapi apapun dalam dunia ini, harus bisa mengampuni orang lain, harus selalu hidup di dalam kasih, harus memiliki damai sejahtera di hati apapun situasinya, harus tahu bersyukur kepada Tuhan dengan situasi dan kondisi apapun dalam hidupnya, harus rela menasihati jika melihat ada saudaranya yang salah, harus siap menegur dengan kasih kalau melihat ada orang yang meninggalkan Tuhan atau melakukan suatu kejahatan, harus mau mengajar orang yang tidak memiliki pengetahuan supaya mereka memiliki pengetahuan yang benar tentang Kristus. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang dikerjakan di dalam dunia ini sebagai orang percaya jelas dikatakan dalam ayat yang ke-17, saya bacakan untuk kita. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita diajar oleh firman Tuhan, ketika kita berbuat, melakukan, memperkatakan sesuatu, harus kita lakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya dalam suatu kebenaran mutlak, dalam suatu rasa takut dan hormat kepada Tuhan, sehingga apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, kita melakukannya dengan benar, karena Kristus Yesus adalah Tuhan, adalah Raja dalam kehidupan setiap pribadi kita yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, prioritas utama dalam hidup orang percaya adalah hal-hal yang penting, yaitu dikatakan hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi ini. Jemaat Tuhan, hal-hal penting di dunia ini memang banyak. Ambisi-ambisi untuk menguasai, untuk memiliki kesenangan duniawi bukanlah hal yang penting dari perspektif, dari cara pandang orang percaya kepada Kristus. Orang duniawi menganggap bahwa semua ambisi keinginan daging, keinginan duniawi itu yang terbaik. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus melihat bahwa itu bukan hal yang terpenting, dan itu bukan hal penting dalam kehidupan ini. Tetapi bagaimana kita memandang kepada Kristus, memandang ke atas, memandang kepada kekekalan yang Tuhan sudah kerjakan bagi umat manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita hidup dan tampil untuk memberi
Karena firman Tuhan mengajarkan pada kita, lebih baik memberi daripada menerima. Artinya lebih penting kita memberi kepada orang lain daripada kita menerima. Lebih baik kita melayani daripada kita menjadi seorang yang memerintah dengan sewenang-wenangnya. Bapak Ibu Saudara, mengampuni adalah hal yang lebih penting diajarkan oleh firman Tuhan juga. Mengampuni itu penting daripada memikirkan dan merencanakan pembalasan atau balas dendam. Bapak Ibu Saudara, cara berpikir orang yang percaya bukan cara berpikir dari manusia, tetapi cara berpikir yang diberikan oleh hikmat Allah. Orang percaya sebelum bertindak, dia harus memohon dan meminta hikmat daripada Tuhan. Dan hikmat Allah itu ada di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam hidup dan kehidupan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang percaya telah mati, dibangkitkan kembali, hidup serupa, segambar dengan anaknya. Tidak hidup serupa dan segambar dengan dunia ini. Karena Roma pasal 12 ayat 2 jelas di sana firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita tidak menjadi serupa dengan cara hidup dan praktika hidup orang-orang duniawi yang tidak mengenal Kristus. Tetapi mari kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Allah. Karena dengan demikian kita dapat melakukan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dalam kehidupan kita. Kita bisa berkreasi, kita bisa beraktivitas, kita bisa berkarya dalam hidup kita. Dan apa yang kita buat itu adalah berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang jelas bahwa nanti ketika Kristus datang kembali dalam kemuliaannya di awan-awan, pada saat itulah orang percaya yang dianggap sebagai orang dungu atau orang bodoh sesuai dengan Roma tadi itu, mengambil bagian dalam kemuliaan Kristus. Karena pada waktu kedatangan Yesus itulah semua orang percaya kepadanya diangkat, diberikan tubuh kemuliaan dan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Tetapi sebaliknya, orang yang menolak dan tidak menerima Kristus serta hikmat yang diberikan Kristus di dalam firman Tuhan akan mengalami kebinasaan dan penghukuman kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal-hal yang kita dapati dalam bagian firman Tuhan hari ini jelas sekali. Bahwa ketika kita percaya, artinya kita sudah mendapatkan kebenaran itu. Kita sudah dibenarkan oleh Kristus. Kita sudah mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Kita sudah menemukan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita percaya, artinya kita sudah mendapatkan kemuliaan yang tersembunyi, yang nanti akan dinyatakan pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan pada kali yang kedua. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita harus memiliki suatu perubahan cara hidup, perubahan dalam standar kehidupan moral dan dalam kehidupan kesehari-hari kita. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, kita tidak serupa dengan dunia, tetapi kita berbeda. Kenapa kita berbeda? Karena kita bukan dari dunia ini. Kita akan kembali dan akan diangkat, dimuliakan dan dimasukkan ke dalam surga yang kekal karena kita dibenarkan oleh Kristus Yesus yang sudah menjadi penebus dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah bagian firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita pada hari ini. Walaupun kita berada di tempat yang berbeda-beda, di rumah, tempat kita masing-masing, saya yakin dan percaya bahwa standar hidup orang percaya cukup jelas dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-17 tadi. Standar hidup kita tidak sama dengan standar hidup orang-orang dunia. Diatur dengan jelas dalam firman Tuhan. Kita memang tersembunyi, dianggap tidak ada
dianggap orang yang dungu dalam mempercayai Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tetapi pada waktu Kristus datang dalam kemuliaannya di atas awan-awan, akan dibuktikan nanti siapa yang akan dimuliakan, siapa yang akan diangkat, siapa yang akan diubah dalam sekejap mata menyongsong Kristus di angkasa, dan siapa yang akan tertinggal di dunia ini untuk menantikan penghakiman dan penghukuman terhadap semua orang yang menolak dan tidak percaya Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat dan penebus dosa umat manusia. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Kami sudah belajar firman Tuhan pada hari ini, dan kami yakin bahwa keterbatasan hamba-Mu dalam menyampaikannya adalah manusiawi, tetapi kami yakin bahwa karya Roh Kudus yang sudah Tuhan utus di tengah-tengah orang-orang percaya akan menolong kami untuk memahami, dan tidak hanya memahami tapi menginsafi bahwa kami memiliki standar hidup yang berbeda dari cara hidup orang-orang dunia. Dan itulah tujuan Tuhan untuk mengizinkan dan menempatkan kami untuk ada dan hidup sampai hari ini di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih atas firman-Mu. Kami mengucap syukur dan menerima kebenaran firman Tuhan dengan sukacita, dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kembali kita akan menaikkan satu pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 212, Sejak Ku Terima Yesus. Saya percaya setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama pada pagi hari ini, dan biarlah setiap kita bertumbuh semakin hari semakin kuat di dalam iman percaya kita kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah saatnya kita akan
Mari kita naikkan sebuah pujian bila Kau yang membuka pintu. Mari sampaikan pergumulan doa kita, karena kita percaya hanya Tuhan satu-satunya pembela kita, Allah kita, Allah pemelihara kita. Hanya kepada Dia dapat kita ungkapkan segala kekhawatiran. Kita naikkan pujian ini bersama. Doa syafaat sekaligus doa dulu yang disampaikan dari hambanya, Bapa Gembala dan Kita masuk di dalam doa syafaat. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahkan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Bapa di surga, kami datang kepadamu di dalam doa syafaat kami. Ada banyak hal yang mau kami gumuli kepada Tuhan dalam syafaat kami. Tetapi
kemampuan kami untuk mengingat satu persatu terbatas. Tetapi kami yakin dan percaya sebelum kami menyampaikan sesuatu kepadamu, Engkau yang adalah Allah yang maha mengetahui, telah mengetahui apa yang akan kami sampaikan kepadamu. Ya Tuhan, kami mau berdoa secara khusus buat seluruh anggota jemaat-Mu yang dalam menjalankan usaha mereka di tengah-tengah situasi ini, dalam mencari nafkah dan lain sebagainya. Tuhan memberkati, biarlah apa yang mereka kerjakan selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, dan jemaat Tuhan boleh mendapatkan dan merasakan berkat Tuhan melalui usaha dan pekerjaan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, kami berdoa secara khusus buat anggota jemaat Tuhan yang bekerja di luar daerah. Kami berdoa buat mereka yang ada di lokasi, Pak Elsa, Yori, Alpin, Kristolit, Udau, demikian juga dengan Pak Joshua, dan mungkin ada yang lain yang sedang bertugas atau bekerja di luar kota. Tuhan menyertai mereka dimanapun mereka berada, mereka boleh berkarya dengan baik dan berkat Tuhan juga dicurahkan dalam kehidupan mereka. Ya Bapak, kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang memiliki anak-anak yang mengalami kesulitan kendala dalam studi mereka. Tuhan tolong. Kami bersyukur ada beberapa anak-anak Tuhan yang sudah menerima raport naik kelas, bahkan juga yang sudah lulus dan akan melanjutkan pendidikan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang akan membuka jalan menuntun sehingga anak-anak kami semua boleh berprestasi, boleh memiliki masa depan yang Tuhan atur dan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini buat orang-orang tua yang ada dalam jemaat ini. Kami terus berdoa buat Ibu Warsinem, kami berdoa untuk Ibu Suwarmi, berdoa untuk Bapak dan Ibu Teguh, berdoa buat Ibu Litat Berfang, kami berdoa untuk Pak Basmi Piong, kami berdoa buat Ibu Ciwin, kami berdoa buat orang-orang tua di kampung halaman. Bagi jemaat Tuhan yang masih memiliki orang tua, Tuhan juga menyertai mereka. Di usia-usia lanjut mereka boleh menikmati hidup mereka, menikmati sukacita Tuhan, menyaksikan berkat Tuhan yang melimpah bagi anak cucu menantu mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, kami mau berdoa dan bersyafaat juga buat beberapa jemaat Tuhan yang bergumul dengan kelemahan tubuh dan sakit. Kami berdoa buat Ibu Daud dalam pergumulannya, Tuhan juga menjamah dan memberikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan daripada Tuhan. Demikian juga untuk Bapak Martin Masih, dalam kelemahan tubuhnya Tuhan juga terus jamah pada sukacita damai sejahtera, kekuatan kesehatan daripada Tuhan juga. Kami terus berdoa juga ya Tuhan buat Bapak Hadiono dalam pemulihannya. Kami bersyukur karena melihat ada kemajuan dan ada usaha dari keluarga ini, khususnya Bapak Hadiono untuk sembuh. Tuhan menolong sehingga dapat sembuh dan sehat kuat kembali. Demikian juga untuk beberapa jemaat Tuhan yang mengalami sakit, yang kelemahan tubuh yang cukup lama. Kami berdoa untuk Bapak Yosef, kami berdoa untuk Bapak Petrus AP, kami berdoa untuk Ibu Yuspina, kami berdoa juga untuk beberapa jemaat Tuhan yang lainnya. Bapak dan Ibu Teguh juga dalam kelemahan tubuh mereka, Tuhan juga menjamah dan melawat mereka. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami mau berdoa juga Tuhan secara khusus pada doa syafaat ini. Kami berdoa buat pelayanan kami di kilometer 23. Seluruh jemaat Tuhan yang ada di sana, Tuhan tolong. Ada beberapa pelayanan yang harus kami lakukan dalam waktu dekat, Tuhan mendahului sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Usaha pekerjaan mereka di kebun, di ladang, apa saja yang mereka kerjakan, Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan menolong, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi kepada pimpinan negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan Wakil Ma'ruf Amin, semua menteri dan semua abdi negara yang bekerja memikirkan akan kemajuan dan masa depan bangsa kami. Bapak, kami tidak sendiri, kami tahu bahwa seluruh dunia juga mengalami gangguan, baik di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, dan kesehatan khususnya. Kami mohon Tuhan, menurunkan tangan-Mu yang kuasa itu untuk menolong semua umat manusia, lebih khusus lagi bangsa Indonesia, boleh terlepas dari ancaman virus COVID-19 ini. Dan kami terus percaya Tuhan akan menolong kami
Dengan kuasa-Mu, Tuhan sanggup menghentikannya, dan Tuhan juga sanggup memberikan hikmat kepada para medis, para peneliti, para saintis untuk menemukan vaksin atau obat penyembuh dari sakit penyakit ini. Terima kasih Bapa di surga, kami yakin dan percaya Tuhan juga menolong perekonomian bangsa negara kami. Demikian juga para politisi supaya mereka tetap berpikir positif untuk membawa bangsa ini keluar dari krisis-krisis yang ada, dan kami boleh terus memuji memuliakan nama Tuhan. Wali kota, di mana kota kami berada juga Tuhan memberkati, memberikan kesabaran, hikmat, akal budi, kemampuan, kesanggupan bersama dengan pejabat-pejabat yang bersama dengan dia di daerah kami. Terpujilah Tuhan, inilah doa syafaat kami. Dengar dan sambut doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan akhirnya kami akan menutup dan mengakhiri ibadah kami ini. Jemaat Tuhan akan pulang dan melakukan aktivitas mereka masing-masing sepanjang minggu ini. Hamba berdoa, bila turunlah kiranya damai sejahtera yang bersumber daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan pertolongan daripada kuat kuasa Roh Kudus, menyertai seluruh jemaat Tuhan dalam sepanjang minggu ini sampai pada hari Maranatha, yaitu Yesus Kristus datang pada kali yang kedua untuk menjemput kami sebagai saleh-salehnya, menyongsong dia di angkasa, masuk ke dalam surga yang kekal. Haleluya. Amin.